Waktu itu saya pernah galbay 3 tahun di HCI. Itu HCI di leasingnya. Saya tidak bisa lagi pinjam di aplikasi 4 ini. Saya coba di Shopee, saya nggak lolos. Saya coba di Akulaku juga saya nggak lolos. Galbaynya ini sudah di atas 1 juta, bahkan di atas 5 juta. Itu akan sangat sulit kalian pinjam di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di hari pertama kerja ini, di hari pertama setelah weekend, khususnya hari Senin, I hate Monday biasanya ya. Tapi jangan I like Monday kalau bisa ya. Dan semoga semua segala urusan apapun yang sedang kalian kerjakan, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang kalau kita sudah pinjam di 4 pinjol raksasa yang sudah saya sebutkan sebelumnya di vlog saya, kalian tidak akan bisa pinjam kemanapun apabila kalian galbay di 4 pinjol raksasa ini. Wow, kok bisa ya? Nah, saya akan kasih tahu beberapa peraturan baru yang akan dirilis sama OJK dan sudah diberlakukan di beberapa pinjol. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya buat pemula, wajib hati-hati dan wajib simak baik-baik apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi sebelumnya, buat yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah teman-teman, beberapa hari ini saya ada baca salah satu komentar teman saya seperti ini, yang mengatakan bahwa kalau kita galbay di 4 aplikasi besar yang sebelumnya saya sudah jelaskan di vlog saya, itu tidak akan pernah bisa pinjam di aplikasi manapun. Nah itu kenapa ya? Jadi kita akan bahas buat teman-teman semuanya, khususnya buat para pemula, wajib dengarkan baik-baik buat kalian yang mau coba-coba untuk pinjol di 4 aplikasi besar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, yang pertama itu adalah Shopee, S-Pinjam dan S-Paylater, kedua Akulaku, ketiga Kredit, dan keempat adalah Kredito. Itu ya teman-teman ya. Jadi 4 aplikasi ini kalau kalian galbaykan, kalian tidak akan bisa pinjam di aplikasi manapun kecuali yang ilegal. Nah, hal ini dipicu karena beberapa bulan sebelumnya ini ada berita tentang satu orang bisa pinjam di 40 aplikasi pinjol. Jadi OJK langsung mengeluarkan ultimatum bahwa setiap nasabah hanya bisa pinjam minimal 2-3 pinjol saja. Cuman kalau kalian sudah galbay di 4 aplikasi besar ini, kalian tidak akan bisa pinjam di pinjol manapun lagi kecuali yang memang mereka mau memberikannya. Jadi dari OJK itu sudah mengeluarkan yang namanya FDC atau Vintage Data Center. Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh OJK menampung data nasabah para pinjol-pinjol legal. Jadi nantinya kalau kalian misalnya pinjam di aplikasi Akulaku misalnya gitu ya, terus kalian galbay, data kalian itu sudah masuk ke dalam FDC. Seandainya nanti kalau kalian mau pinjam di misalnya EasyCash ini akan mengecek data kalian di FDC pernah nggak galbay di aplikasi mana aja. Nanti akan dilihat. Nah, kebijakan bisa atau tidaknya kalian minjam di EasyCash ini itu tergantung dari kebijakan EasyCash. Kalau dari OJK itu hanya bisa memberikan 2 atau 3 saja. Itu pun tergantung besaran pinjaman. Misalnya kalau di Akulaku kalian hanya galbay sekitar di bawah 1 juta, kemungkinan sekitar 60% kalian masih bisa pinjam di aplikasi selain dari 4 yang besar ini. Walaupun sebenarnya ya FDC ini belum sama sekali disetujui atau belum sama sekali diluncurkan secara sah oleh OJK, cuman di keempat aplikasi besar ini sudah menggunakannya. Karena apa? Karena mereka merasa mereka paling besar dan paling banyak nasabahnya, sehingga mereka meminta langsung kepada OJK untuk menggunakan FDC ini. Jadi semua pinjol-pinjol yang tergabung dalam AFPI, yang tergabung dalam OJK legal ya teman-teman ya, wajib menginput nasabahnya dalam sistem yang bernama FDC ini. Nah, jadi buat kalian yang mau galbay, usahakan kalian galbay di luar dari 4 aplikasi yang sudah saya sebutkan ini.
Karena yang memang sudah memberlakukan FDC ini benar-benar di aplikasi ini. Karena mereka ibaratnya mau banyak atau enggak nasabahnya, tetap mereka mempunyai keuntungan yang pasti. Mereka punya usaha atau gurita-gurita usaha selain daripada pinjol. Nah, yang benar-benar murni pinjol seperti kayak Pinjam Go atau mungkin Watas atau mungkin selain-lain dari yang 4 ini, mereka gurita dari usahanya itu tidak banyak. Jadi mereka hanya menggunakan pinjol ini sebagai usaha utama mereka, sehingga kalau diberlakukan FDC itu mereka akan kehilangan nasabahnya. Jadinya mereka belum terlalu memberlakukan FDC ini kepada para nasabah-nasabahnya. Jadi kalau misalnya kalian galbay di aplikasi Cash atau galbay di aplikasi selain dari 4 ini, kalian masih bisa dipinjam yang lainnya. Tapi kalau kalian misalnya punya 5 aplikasi pinjol, terus salah satunya ada di aplikasi yang 4 ini, kalian akan sulit untuk pinjam di aplikasi yang lainnya. Nah gitu teman-teman ya, itu berlakunya itu sudah di awal-awal bulan ini, walaupun belum sepenuhnya sah dikeluarkan sama OJK, karena masih banyak pinjol-pinjol yang merasa kami belum bisa menggunakan data ini. Nah, saran dari saya, kalau kalian ada di 4 aplikasi ini, usahakan rawat aja dulu. Fungsinya untuk apa? Kita manusia tidak menutup kemungkinan kita akan membutuhkan dana dadakan ke depannya. Sama dengan saya pun waktu itu saya pernah galbay 3 tahun di HCI. Itu HCI di leasingnya, saya tidak bisa lagi pinjam di aplikasi 4 ini. Saya coba di Shopee, saya nggak lolos. Saya coba di Akulaku juga, saya nggak lolos. Di Kredito saya belum pernah nyoba. Jadi cuma 3 di aplikasi besar ini saya pernah nyoba. Yang lainnya saya nggak mau mencoba karena saya sudah mencoba, gagal. Akhirnya saya takut data saya dipergunakan, jadi saya tidak melanjutkannya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kalian punya salah satu saja aplikasi besar terus kalian gabay, itu akan menyulitkan kalian pinjam di tempat yang lain. Kecuali kalau galbaynya ini masih di bawah 1 juta, di tempat lain masih bisa dipertimbangkan untuk kalian diberikan pinjaman. Tapi kalau kalian pinjamnya galbaynya ini sudah di atas 1 juta, bahkan di atas 5 juta, itu akan sangat sulit kalian pinjam di tempat lain. Mungkin saat ini kalian mungkin berpikir, saya mau rawatan ini dulu deh mbak, mau coba ini dulu, saya nggak mau coba-coba yang lainnya lagi. Nah, kalaupun seandainya kalian mau mencoba, itu dari semua teman-teman saya sendiri ya yang sudah pernah mencobanya, hampir 60% banyak yang gagal. Nah, buat yang udah terlanjur gabay, buat yang memang saat ini tutup akunnya, kalian jangan khawatir teman-teman ya. Tidak hanya 4 pinjol ini saja yang bisa kalian pinjamkan. Di luar dari ini kalian bisa pinjam. Yang penting kalian lunasin dulu. Dilunasin, kalian tunggu sekitar 6 bulan untuk menjaga nama kalian, baru kalian bisa melakukan pinjaman di tempat lain. Ini emang belum berlaku teman-teman, tapi sudah beberapa pinjol-pinjol besar melakukannya, dan kalian bisa sharing deh sama teman-teman kalian. Banyak sekali yang sudah ditolak, bahkan hampir mereka coba untuk 10 aplikasi ditolak semuanya. Nah, hal ini sih ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi baiknya kalian tidak melakukan pinjol-pinjol lagi, kalian bisa memanage keuangan kalian, benar-benar menggunakannya untuk hal-hal yang penting. Nah, sisi buruknya seandainya kalian mau ada keperluan mendadak, misalnya ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, mau pinjam ke saudara, kadang-kadang susah, mau pinjam ke bank banyak perintilannya. Nah, kadang-kadang pinjol lah salah satu jalan. Nah, cuman ya itu, kalau kalian sudah galbay di 4 aplikasi ini, mungkin akan menyulitkan kalian lagi ke depannya. Dan ini rencananya kalau saya tidak salah di awal-awal tahun 2024 nanti sudah mulai berlaku. Nah, sekarang ini mereka lagi menata, pinjol-pinjol yang lain itu sedang menata bagaimana nantinya ini bisa diberlakukan sama-sama adil katanya. Kalau mungkin pinjol besar, mereka punya saham yang besar, punya gurita bisnis yang banyak. Nah, bagaimana dengan pinjol yang hanya mengutamakan pinjol sebagai bisnis utama mereka. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama buat para pemula galbay dan para pemula-pemula yang mau melakukan pinjaman. Saya tidak menutup kemungkinan, walaupun kalau katakan pinjol itu riba, pinjol itu nggak bagus hukumnya, tapi ambillah sisi baiknya. Ada saatnya kalian butuh uang, kalian bisa pinjol dengan kemampuan bayar kalian sendiri dan tidak kalian lebihkan. Dan jangan pernah gali lubang tutup lubang. Gitu teman-teman ya. Oke,
Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menjadi mood booster buat kalian, dan semoga menjadi pilihan yang baik buat kalian juga. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.